بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bicara tentang fikih, kalau ada perselisihan khilafiyah masalah fikih itu masalah yang wajar. Ya. Kita tahu bahwa madhab yang disepakati di dalam Islam itu adalah madhahibul arba, madhab yang 4. Yang paling tua tentu Abu Hanifah, kemudian di bawahnya Imam Malik, kemudian di bawahnya Imam Syafi'i, kemudian di bawahnya lagi Imam Ahmad. Dan satu dengan yang lainnya saling berguru dan bermurid. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, dan Imam Malik juga terkadang mengambil pendapat Abu Hanifah. Ya. Artinya bahwa sesama mereka sendiri, murid dan guru, tidak sependapat. Ya. Dan Imam Malik tidak pernah mengatakan kepada muridnya Imam Syafi'i, kau harus ikut aku. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kepada Imam Ahmad, kau harus ikut semua pendapatku. Tidak. Tidak ada satupun imam madhab yang melazimkan untuk fanatik kepada madhabnya. Tidak ada. Bahkan cenderung madhahibul arba itu mengatakan bahwa perkataannya bisa diambil dan bisa dicampakkan. Seperti perkataan Imam Malik contohnya, kullu qaulin yu'khad wa yutrak. Setiap ucapan manusia itu bisa diambil dan bisa dicampakkan, kecuali pemilik kuburan ini, maksudnya Nabi SAW. Tidak boleh kalau sudah ucapan Nabi dibantah. Ya. Artinya bahwa kenapa muncul madhab-madhab ini? Sebenarnya munculnya madhab-madhab. Madhab ini sebenarnya banyak sekali, bukan hanya 4 madhab. Di sana ada madhab Sauri, ada madhab Uyainah, ada madhab Zuhri, ada madhab Abdul ibn Mubarak, ada madhab banyak sekali. Ya, Al-Bakir, dan ulama-ulama madhab itu banyak. Cuman kelebihannya madhahibul arba ini, seperti Imam Malik. Dia memiliki murid-murid yang banyak. Kemudian murid-muridnya ini tersebar di beberapa negeri dan negara. Sehingga kemudian murid-muridnya atau murid daripada murid-muridnya ini senang dan takjub dengan pendapatnya Imam Malik. Kemudian mereka mengarang sebuah buku. Kemudian nasabkan ini adalah pendapatnya Imam Malik. Ini adalah pendapatnya Imam Malik. Artinya jadilah kemudian sebuah madhab. Ya. Kemudian juga Imam Abu Hanifah juga sama. Murid-muridnya banyak di mana-mana. Saking takjubnya murid-muridnya atau murid daripada murid-muridnya kepada pandangan-pandangan Abu Hanifah, sehingga mereka mengarang buku dan dinasabkan dalam buku itu tentang pendapat-pendapat Abu Hanifah. Jadilah ini semacam madhab Abi Hanifah. Begitu juga dengan Ahmad, begitu juga dengan Imam Syafi'i. Ya, jadi yang menisbatkan madhab itu adalah murid-muridnya, mengarang buku, kemudian bukunya isinya perkataan Imam Ahmad semuanya, atau perkataan Imam Syafi'i semuanya, atau perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, sehingga kemudian terbentuklah madhahibul arba yang masih tetap berlaku sampai hari ini. Sebab madhab-madhab yang lain sudah pupus lama, ya sudah punah lama. Ya, cuma ternukilkan saja dalam kitab-kitab para ulama. Artinya bahwa kalau kita menghadapi perselisihan masalah fikih, ini masalah yang wajar. Al-amru fihi wasi, perkaranya luas sekali. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling menyesatkan. Seperti contohnya masalah kunut subuh. Ya, Imam Ahmad adalah orang yang membid'ahkan kunut subuh, karena hadis-hadisnya masalah kunut subuh itu semua dhaif. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i menganggap bahwa hadis-hadis kunut sahih, sehingga dalam madhab Syafi'i mereka berkunut. Tapi walaupun demikian, Imam Ahmad ketika ditanya, kalau seandainya saya sholat di belakang imam, pendapat Imam Syafi'i yang berkunut gitu ya, apakah kemudian kita harus mengangkat tangan? Iya, harus mengangkat tangan dan mengaminkannya. Ya, tidak boleh menyelisih imam. Artinya sedemikian luasnya para ulama madhab itu ketika menyikapi perbedaan pendapat. Maka harusnya juga kita sama. Jangan sampai fanatik, karena dulu ada zamannya ketika fanatik-fanatik madhab itu berlaku sampai terjadi peperangan antar madhab. Terjadi saling tidak boleh bertegur sapa, tidak boleh saling menikah, dan begitu seterusnya. Bahkan ada yang berani kemudian membuat
riwayat-riwayat palsu untuk menguatkan madhabnya. Sampai terdengar ada istilah laula Malik lakana dinu halik, kalau bukan karena Imam Malik agama hancur. Kemudian juga ada istilah perkataan dari madhab Hanafi kepada celaan kepada Imam Syafi'i dan mengatakan bahwa sayakunu fi akhiriz zaman rajulun asyaddu min iblis wa huwa Muhammad ibn Idris. Akan datang nanti di akhir zaman orang yang paling keras dialah Muhammad ibn Idris, maksudnya Imam Syafi'i lebih keras dibandingkan iblis untuk mencela Imam Syafi'i, ya. Jadi janganlah kemudian perselisihan pendapat ini menjadikan kita bermusuhan, ya, tetapi jadilah ini semacam ya pembendaharaan bagi kita. Karena begini ya, madhab itu hanya untuk dipelajari, untuk diambil pendapatnya. Tetapi soal ibadah itu, tidak bisa kita mengikuti ibadahnya imam tertentu. Karena ibadah itu harus mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kalau soal ibadah ya harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan, lakukan. Apa yang Rasul perintahkan, kita lakukan. Kalau soal ibadah, tidak boleh bermadhab. Ya. Jadi soal bermadhab lain, beribadah lain. Adapun ketika kita bermadhab ini kan kita mencari mana yang paling kuat dalilnya. Dari 4 madhab ini, mana yang paling kuat dalilnya? Umpamanya masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat. Ya, tapi tetap kan berpegang kepada dalil. Dalil itu artinya Quran dan Sunnah. Karena istilah madhab ini kan pendapat. Ini pendapat Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali gitu ya. Maka seorang thalabul ilmi tentu harus berusaha beristimbat. Ya, kalau memang sanggup beristimbat dari dalil, maka buatlah istimbat. Tapi kalau tidak sanggup, kita boleh mengikuti madhab yang menurut kita lebih kuat dalilnya. Adapun orang awam, ya orang-orang awam seperti kita orang awam yang mungkin bukan seorang alim, bukan juga thalabul ilmi, maka cukup bertanya. Bertanya kepada ustadz, ya kan? Nanti ustadz menjawab mana yang Anda rasa tenang untuk diamalkan, amalkan. Ya. Karena tidak mungkin orang awam dituntut untuk seperti para thalabatul ilmi kan gitu. Sehingga mereka cukup bertanya kepada salah seorang tokoh tentang hukum tertentu, kemudian amalkan kalau ada dalilnya. Wallahu a'lam.